Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu Guru untuk hadir di sini untuk mendengarkan presentasi dan pemaparan RTL atau rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar Bapak Ibu. Sebagai bentuk pemenuhan tugas saya dalam mengikuti program pengembangan kompetensi guru PJK. Baik Bapak Ibu, di sini saya memiliki tugas untuk menyampaikan rencana pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar. Komunitas belajar ini adalah modul di sekolah kita yaitu SDN Asmor Galuh. Yang artinya di sini selain dan juga dengan olahraga tradisional. Jadi saya ingin memberi pemahaman pada anak nanti tentang olahraga tradisional. Senang dan gembira dengan olahraga tradisional. Merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai luhur dan nilai-nilai yang telah dilestarikan dari generasi ke generasi. Namun di era sekarang dengan modernisasi dan globalisasi ini, olahraga tradisional mulai terpikirkan. Sekarang kan anak-anak sudah lupa dengan permainan tradisional kita. Sekarang banyak anak-anak main game online dan lain-lain. Untuk olahraga tradisional sekarang banyak anak yang tidak tahu. Untuk yang choice, guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk membagi kelompok pada orang. Untuk yang voice-nya, guru dapat memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat tentang kontrak. Dan yang terakhir, ownership, guru dapat memberikan kesempatan pada murid untuk berpartisipasi aktif tentang kontrak. Lalu tujuan program kontrak ini yang pertama dapat mengenal berbagai jenis kontrak atau olahraga tradisional di Indonesia. Nanti anak-anak bisa mengenal bermacam-macam olahraga tradisional yang ada di negara kita. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik kasar melalui kegiatan olahraga tradisional. Di samping nanti anak-anak bisa mengenal berbagai jenis olahraga tradisional, bisa juga nanti untuk kegiatan anak untuk melatih atau meningkatkan keterampilan motorik kasar melalui kegiatan ini. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya lokal atau olahraga tradisional. Diharapkan nanti anak-anak tidak bermain HP untuk permainannya, bisa nanti di rumah bisa dilakukan olahraga tradisional ini. Untuk capaian dan langkah-langkah dan hasil. Yang pertama, capaian meningkatkan pengetahuan siswa terhadap olahraga tradisional. Nanti diharapkan anak-anak bisa mengetahui bermacam-macam kegiatan atau olahraga tradisional di daerah kita. Yang kedua, meningkatkan keterampilan gerak siswa dengan kegiatan olahraga tradisional. Tujuannya nanti anak-anak bisa melakukan olahraga gerak, contohnya bisa melakukan berbagai macam-macam permainan tradisional.
kan banyak perkembangan kita. Yang ketiga, meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya lokal. Untuk langkah-langkahnya nanti yang pertama berdiskusi dan koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua merencanakan program dengan komunitas belajar. Terus yang ketiga mensosialisasikan kepada siswa khususnya kelas 4, 5, dan 6. Yang keempat evaluasi dan refleksi. Nanti tujuan belajar ini nanti utamanya akan saya aplikasikan kepada anak kelas 4. Dan hasilnya guru sebagai fasilitator memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melihatkan pengetahuan dan pengetahuan. Misalnya peserta didik pahami pentingnya menghargai dan melestarikan warisan budaya. Nanti diharapkan anak-anak bisa memahami dan tahu beberapa macam-macam praktek tradisional. Terus kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama merupakan kegiatan komunitas sekolah. Yang kedua melibatkan siswa kelas 4, 5, dan 6. Terus yang ketiga direncanakan bulan Desember 2024 dalam juga kegiatan reses. Rencana nanti akan saya lakukan di saat jeda antara setelah ulangan semester sampai menunggu pembagian rapat itu nanti ada jeda. Nanti saya aplikasikan di sini untuk anak kelas 4 dan 6. Yang keempat melibatkan komunitas belajar di SDB Asmor Bandung 1. Yang kelima mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Yang keenam mitra kerja yaitu komite sekolah, pendidik dan masyarakat sekitar. Sebenarnya kegiatan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama aset manusia. Nanti kepala sekolah sebagai penanggung jawab atas kegiatan ini. Yang kedua komunitas belajar sekolah dan guru sebagai pendamping. Terus siswa dan pelaku utama. Siswa sebagai pelaku utama dan orang tua sebagai pendukung. Nanti diharapkan siswa bisa mengkegiatan dan diketahui oleh orang tua siswa ini. Aset finansial itu dana BUSP sebagai pendukung dalam pelaksanaan program. Yang berikutnya aset fisik meliputi lapangan sekolah, peralatan sekolah sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan program. Yang keempat aset sosial hubungan masyarakat juga berpengaruh dalam kegiatan program ini. Untuk rencana evaluasi secara umum akan dilaksanakan pada kegiatan ini langsung. Akan juga dilakukan evaluasi bersama dengan KBS. Apakah program sudah berjalan baik? Masih berjalan? Tentunya juga akan meminta kembali pada kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Terus yang berikutnya kemungkinan tantangan. Kemungkinan tantangan yang dihadapi adalah peran orang tua kurang maksimal dalam program ini. Maka nanti waktu di rumah anak-anak main bersama teman-teman yang mungkin ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkan. Ini salah satu bentuk yang berbeda. Dan rencana mengatasi tantangan adalah memberi pemahaman kepada orang tua siswa. Berikutnya
Ini saya mungkin sebuah nakoke baru. Ya, Itu dulu Pak. ya, terima kasih Pak Watu. 4 paradigma dalam pembelajaran di sini yang dimaksud adalah kerangka berpikir yang mengklarifikasikan berbagai pendekatan dalam proses mengajar. Paradigma ini memberikan sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana pengetahuan ditransfer, bagaimana sifat belajar, dan peran guru dalam proses tersebut. Keempat paradigma itu antara lain yang pertama paradigma behaviorisme, yang kedua kognitivisme, yang konstruksivisme, dan yang terakhir humanisme. Sudah Pak? Ada lagi? Baik Pak, ini kalau dilihat dari 4 paradigma itu kemudian berlanjut ke 3 prinsip sih, ya. Itu mau disebut ini karena dari pembelajaran modern ini sebuah hal baru bagi guru yang mungkin nanti berpengaruh terhadap proses pembelajaran kita terkait dengan 3 prinsip pembelajaran. Ya, terima kasih. Di sini untuk 3 prinsip dalam pembelajaran itu adalah merupakan landasan dasar kita yang memandu proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip ini nanti menjadi acuan bagi pendidik dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif. Meskipun tidak ada satu daftar definitif yang diatur secara universal, namun beberapa prinsip umum yang seringkali dibahas dalam konteks pembelajaran antara lain ada 3 prinsip. Yang pertama itu prinsip aktif, prinsip bermakna, dan prinsip sosial. Apa itu prinsip aktif? Prinsip aktif itu pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa tidak hanya menerima informasi pasif, tapi diharapkan siswa itu bisa aktif dalam bertanya atau dalam bertanya tentang merangsang pikiran mereka, untuk keterampilan mereka. Contohnya seperti diskusi kelompok, proyek, dan pemecahan masalah. Yang kedua, prinsip bermakna. Yang dimaksud di sini pengetahuan yang diperoleh siswa harus memiliki makna bagi mereka. Pembelajaran harus menghubungkan materi dengan pengalaman hidup siswa, sehingga mereka dapat memahami dan mengingat materi dengan baik. Contohnya, mengaitkan materi dengan isu-isu terkini dan mendorong siswa untuk membuat koneksi antara konsep yang berbeda. Terus yang ketiga, prinsip sosial. Prinsip sosial merupakan proses sosial yang terjadi dalam interaksi dengan orang lain. Siswa belajar dari teman sebaya, guru, dan lingkungan sekitar, seperti pembelajaran kooperatif, diskusi kelas, dan penggunaan teknologi untuk berkolaborasi. Nah, itu Bapak. Ada yang lain? Terima kasih Pak untuk ini sebuah ilmu baru. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru atas waktunya untuk hadir di sini mendengarkan presentasi atau pemaparan kajian saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.